kau busuk aku? Kenapa kau panah aku? Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam bang Angkel. Bullshit itu gitu loh. Ini ada konon katanya Tuhan digampar, kau tepuk. Kenapa kau gampar aku katanya? Tuhan nggak tahu dia tujuan maksud dari hambanya makhluknya. Kenapa kau gampar aku katanya? Coba. Masa Tuhan bertanya kepada manusia kenapa? Parah dan parah. Ya silakan bang Angkel. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Ya, saya cuma menyampaikan kami siap di belakang bang. Kapanpun itu karena bang sudah berjasa kepada kami. Terima kasih bang. Tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bang Angkel ya. Jadi ada kisah-kisah heroik memang luar biasa gitu loh. Di mana ya itu salah satu tanda mukjizat gitu loh. Jika bukan karena giroh dan muhabbah kepada Tuhannya dan kepada agamanya, mustahil gitu loh. Para pendahulu-pendahulu kami, sahabat-sahabat itu gitu loh, memiliki keberanian seperti itu. Nggak takut mereka gitu loh. Ini Allah. Tuhan yang turun ke dunia, tapi Tuhannya tidak mampu membebaskan tanahnya dari penjajahan Romawi. Pikir. Saat Tuhan nggak bisa ngusir penjajah, malah Tuhannya ikut dijajah. Bahkan berakhir tragis di bawah kekuasaan penjajah dengan tergantung terkutuk. Cobalah dulu. Udah gitu mendongeng pula lagi katanya tidak ada keselamatan selain melalui dia. Halah. Orang-orang yang hidup pada masa dia saja tak mampu diselamatkannya dari penjajahan Romawi. Orang-orang yang hidup pada zaman dia saja tidak mampu diselamatkannya dari kondisi kelaparan. Orang-orang yang hidup dari zamannya saja, ya khusus para perempuan tidak mampu diangkat harkat dan martabatnya pada masa itu. Karena memang pada masa itu perempuan nggak punya harga diri dibuat. Orang negeri dijajah, suka-suka penjajah berbuat kepada mereka, gitu loh. Kalau dia manusia nggak apa-apa, ini Tuhan katanya. Makanya penjajah paling keren sepanjang zaman itu pemerintahan Romawi. Tidak kau Bang Yudi. Penjajah paling keren itu karena yang dijajahnya Tuhan katanya. Pengadilan paling keren itu adalah pengadilan pemerintahan Romawi paling hebat. Kenapa? Diadilinya Tuhan, Bang. Pontius Pilatus itu kan bahagian dari susunan kepemerintahan Romawi kan, di mana dia menjadi hakim atas sebuah perbuatan dari manusia. Tuhan yang diadili. Sampai dia ngomong gitu loh, Pontius Pilatus ngomong sama masyarakat setelah dia mengadili Tuhan, dibilangnya, aku tidak dapat kesalahan dari orang ini katanya. Tuhan ditunjuk-tunjuknya, aku tidak dapat kesalahan dari orang ini katanya. Lebih parahnya lagi, ciptaannya teriak di belakang, salibkan dia, salibkan. Sama kayak cerita begal kan. Begal kan kalau ketangkap bakar. Makanya aku kalau nengok tangkap begal kan, begal ketangkap di jalan, ku tengok lagi tuh kan, teriak lah orang kan, bakar, katanya bakar. Ih, kok mirip? Kok mirip sama cerita sebelah? Halo, selamat siang. Dul. Selamat siang. Selamat siang. Yang Islam Kristen Dul. Kristen. Oke. Mau diskusi kita Dinda? Diskusi apa? Iya, tema aja, sesuai tema aja. Kalau kamu mau on cam, saya izinkan kamu bertanya, terus kita adu argumentasi on cam. Sekarang saya bisa bertanya.
Iya, kalau kamu on cam, saya izinkan kamu bertanya. Kita adu argumentasi. Ribut kali. Ada penonton ribut kali. Yalah. Nggak ribut kali loh, Dul. Iya. Sabar saya sumbat dorong pemulut satu-satu dulu. Iya, salibkan aja, salibkan. Oh, saya salibkan, saya salib gue baru tahu. Saya tidak mau on cam. Oke, kalau nggak mau on cam, kita kasih tema. Atau Dinda bertanya setelah itu turun Dinda. Gitu. Apa bilang? Makanya ribut kali di tempatmu. Kok nggak dengar aku ngomong? Iya, ribut kali. Abang orang Batak. Ada pula itu yang ditanyanya. Aku daeng. Aduh, udah, sabar rokok, jangan lah. Rokok keras kali tuh bang, kena langsung itu. Joshua, selamat bergabung Joshua. Salibkan tadi abang bilang ya. Ya, Islam Kristen. Kristen lah. Oke, mau diskusi kita Dinda? Aku jangan kayak gitu kita bang, ngina atau apa yang tertulis di kitab kita masing-masing. Keburukan di kitab kita masing-masing ada. Yang menghina siapa? Cerita yang ku sampaikan itu kan bukankah tertulis dalam Markus 14? Iya, aku pun ada juga cerita yang bisa sampaikan soal itu. Dalam Markus 14 dari nomor 1 sampai selanjutnya kan begitu ceritanya. Sesaat sebelum penyaliban Yesus itu tadi, ketika dia diadili, bukankah pada saat itu orang berteriak salibkan dia? Ya betul, itu betul. Tapi Ya kalau udah, kalau bilang olok-olok enggak ya Pak. bukan gak usah lah dibawa bahas kayak gitu. Kalau kami bahas, kami juga bisa membahas. Kenapa bisa Muhammad Klen istri silakan kalau kalian bisa baca Quran gitu loh. Kalau kalian apologet Islam tidak baca Bible kalian, nggak tahu kalian isi Bible, percayalah. Tahu, kami juga tahu isi Al-Quran kalian. Masa ini salah satu contoh ya. Ini bukan mengolok-olok. Ini Al-Quran kalian. Masa seorang Tuhan kalian, Muhammad kalian, istrinya disuruh nyusui orang dewasa. Coba, di mana harga diri Tuhan? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ada ayatnya, nggak mau aku nunjukin. Begitu minta aku klarifikasi, aku sebut kitab Markus 14. Tapi begitu kau berbicara, aku minta data, ada ayatnya, ada. Ya memang ada, bang. Abang jujur aja loh. Ada nggak? Ada nggak? Jujur aja dulu. Di mana? Kalau abang tahu Al-Quran, kalau abang tahu Al-Quran, pasti bilang abang ada. Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau aku bohong, murtad aku deh itu. Ya Tuhan. Udah bang, bang. Nah, tapi kalau Tuhanmu menyusui ada ayatnya. Aku bisa kasih datanya gimana? Iya, jadi kayak malah loh bang ya. Jadi setiap kitab kita itu ada aja kekurangannya, pasti ada aja istilah dalam kejadian-kejadian dalam masa lampau yang diceritakan dalam kitab kita yang mungkin jelek untuk kita baca gitu. Pasti. Gak ada. Kalau Quran gak ada yang jelek untuk dibaca Dinda. Makanya Quran kami ya dimurotolkan, dibaca dengan speaker. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan sering pakai speaker beserta dengan artinya. Kami pun berharap kalian melakukan hal yang serupa. Jangan lonceng kalian taruh di gereja itu, taruh speaker. Kalian baca juga Bible kalian pakai speaker. Marilah kita memuaskan birahi. Karena suamiku tidak ada di rumah. Lonceng di kami kan lonceng. Di kalian buah dada perawan-perawanan jadi jam.
Zakarnya seperti zakar kuda. Pinter kalian, cuman nggak kalian lakukan karena apa? Malu-malu. Punya kitab cabul malu. Jangan gitu lah, Bang. Isi kitab kok porno melulu. Malu bacanya di muka umum, takutnya orang turun celana. Tengok di YouTube gitu Dinda. Aku berapa kali PK sama teman-teman Kristen yang perempuan. Ku baca Amsal Yeskiel Kidung Agung kan gitu. Terkejut orang itu. Enggak ada di Bibel kami kayak gitu kata dia. Ini Bibel yang ku baca. Iya tengok ya. Ku ambil Bibelku. Dibuka dia lah Amsal 7 nomor 16 sampai 18. Dibilangnya gini, kok ada ya? Menurutmu pantas enggak ini tertulis di dalam yang katanya kitab suci? Enggak pantas. Gitu loh. Jadi contoh ini ya, ketika Allah menyampaikan kepada kami tentang berhubungan suami istri, itu grammar bahasanya, ya redaksinya itu indah, tidak jorok. Datangilah istrimu, karena kau adalah pakaian ladang bagi istrimu, dan kau adalah pakaian, kau juga adalah ladang bagi suamimu. Ladang dikatakan kalau buah dadanya dijamah-jamah. Isi keperawanannya dirabah-rabah. Zakarnya seperti zakar kuda. Gimana ya? Adabnya nggak pas gitu loh. Nggak mungkin lah Tuhan itu berfirman seperti itu. Kok bisa pula nempel di kitab kalian? Dan ketika kami membacanya, kalian bilang kami menghujat. Padahal benar tertulis di kitab kalian, gitu loh. Gimana Dinda? Masih mau kau jadi Kristen besok? Masih mau kau jadi Kristen? Aku lahir sampai mati aku Kristen, Bang. Ya bagus. Ya. Biar tambah bahan baku neraka itu bertambah. Iya Tuhan. Biar makin menggelegar neraka itu. Udah tua loh kau Bang. Masa nyari uang aja harus kayak gitu? Nah, ini namanya fitnah. Bukan Nggak, kau fitnah. dengar aku dari tadi bebuih mulutku. Ku bilang. Apa bubuinya Bang? Cari uang bukan untuk aku. Jadi? Coba aku tengok ini. Aku bilang sama teman-teman di bawah, pasti mereka tapping. Teman-teman, aku live di sini cari koin untuk siapa? Tapping. Untuk siapa? Tapping. Kok nggak ada perasaanmu? Ini demi kawanku, ini tapping. Untuk siapa aku cari koin teman-teman? Tapping. Itu siapa? Gondrong. Untuk siapa teman-teman? Si Gondrong. Tahu orang di sini. Itu bukan hidupku, tapi untuk temanku si Gondrong yang nggak bercelana. Ya Tuhan, Bang. Aku nggak tahu aku punya teman si Gondrong. Ya, apa rupanya aku bilang Bang? Iya, ada temanku si Gondrong, butuh bantuanku. Iya, Aku udah ya. bantuan untuk dia, gitu loh. Iya. Jadi gimana? Mau diskusi kita Dinda Joshua? Ya, diskusi ya janganlah sampai kayak gitu ngina-ngina isi Alkitab itu aja sama aku Bang. Kita bahas yang viral-viral sekarang lah. Baca. Kok Iya. baca dari Amsal 7, 16, 18. Iya, jadi 1 sampai iya. 10 baca. Jadi statement yang ku sampaikan tadi itu nggak ada yang betul di Al-Quran ya. Nggak ada. Aku tuh abang nggak keturunan. Keturunan abang nggak bakal punya keturunan. Ya. Nggak ada, ingat ya. Kalau ternyata ada Iya, dalam dulu, Quran, Bang. dalam Iya, Al-Quran kedua. dikatakan, jika kamu mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, maka kamu mendustakan segalanya. Kafir aku. Tidak ada di dalam Al-Quran itu. Isinya kayak gitu nggak ada itu. Makanya aku bilang. Tapi ajaran kalian bisa mendusta. Mana ya Bang? Di mana datangnya kami bisa berdusta? Kalian bisa mendusta dalam 3 hal kata ya? Coba datanya di mana? Tiga hal itu apa saja? Silakan. Silakan. Ya, kalau tapi Nggak bisa gini, biar ku jelaskan Joshua, biar ada di edukasi ya. Ya. Kalau kau tidak tahu itu biar ku jelaskan. Tapi ku pastikan jika hal ini tidak kau lakukan, jika kau tidak berdusta dalam hal ini, kau akan jadi manusia yang tidak berguna. Contoh.
datang orang tengah malam perampok ke rumahmu, udah diikatnya kau tak berdaya, tetanggamu siapapun nggak tahu rumahmu di santornya yang perampok, tapi istrimu sempat melarikan diri, udah dia naik ke atas genteng di atas pelapor, ditanya samamu, di mana istrimu Joshua? Kau yang mengarahkan istrimu, sembunyi kau di atas pelapor, karena kau tahu kalau didapatnya istrimu akan diperkosa istrimu. Kau akan jawab apa? A. Kau jujur, kau kasih tahu istrimu di atas pelapor. B. Kau akan berbohong dengan mengatakan apapun itu demi menyelamatkan istrimu. Apa yang kau lakukan? Nggak ada bang, nggak mungkin datang penjahat ke rumahku banyak penjaga. Nah, tidak ceritanya kau berbohong, tapi dari diskusi kita saja kau telah berbohong. Bohong. Dengan kondisi seperti itulah kami dibolehkan untuk berbohong. Karena apa? Dosa berbohong dengan kondisi seperti itu ada derajat yang lebih tinggi hukumnya dalam ibadah kami, apa? Menyelamatkan nyawa dan kehormatan dari istri kami. Itu Tandean, ajudan dari Bapak Nasution waktu peristiwa G30 itu tadi. Kristen nggak Tandean? Tandean Kristen bukan? Joshua. Tandean, ajudannya Bapak Nasution, ya, Tandean, Kapten Tandean, ajudannya Bapak Nasution, Islam apa Kristen dia? Kebatuk kok kan? Kristen dia. Ketika ditanya sama dia, mana Bapak Nasution? Saya Bapak Nasution, kata dia. Bohong dia, Kristen. Tapi karena diamalkannya ajarannya Islam, jadi pahlawan dia. Bohong dia, tapi jadi pahlawan. Karena apa? Karena dengan kebohongan dia menyelamatkan Indonesia dari kekejian, ya, dari kekejian PK1. Selamat Indonesia. Selamat Bapak Nasution kan dari kekejian PK1, satu-satunya jenderal yang selamat dari kekejian mereka. Nah, dia yang menceritakan semua kepada Bapak Soeharto. Cair bro. Dia yang menceritakan semua kepada Bapak Soeharto. Siasat dari PK1. Bahwasanya mereka begini. Bergerak cepat Bapak Soeharto gitu loh. Dihabisin tuh PK1. Kalau enggak habis kita. Karena kita berterima kasih gitu loh. Atas apa? Atas pengorbanan dari Bapak Tandean. Meskipun maaf dia Kristen. Meskipun dia Kristen, kami approach kepada dia gitu loh. Karena dia amalkannya ajaran Islam. Kalau waktu itu diamalkannya ajaran Kristen, itu kan argumen. Itu kan argumenmu. Itu nggak apa-apa, itu opinimu. Loh, kok argumenku kok nggak tahu Tandean? Nggak kenal kok sama Tandean. Udahlah bang. Udah kok selama ini kan. Kalau mau live TikTok tentang bahasa agama ini udah lama, jatuh-jatuhnya orang Kristen aja yang salah terus buat kalian, karena kalian mayoritas. Siapa yang menjatuhkan orang Kristen? Kalian yang merasa seperti itu, kalian tahu. Ya, coba lihat masalah-masalah baru. Apa yang saya sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang coba lihat disampaikan. masalah. Coba lihat masalah. Nggak bisa diskusi. Ya, alhamdulillah kan Bapak Tandean itu seperti itu dia kan. Walaupun dia Kristen, tapi yang diamalkannya Islam, ajaran Islam gitu loh. Kalau yang diamalkannya kemunafikan, hidi. Mana Bapak Nasution? Aku harus jujur dalam segala hal. Bapak Nasution di kamarnya bersama dengan anaknya adik Irma Suryani. Pak Nasution mendengarnya, ini ajudanku longor. Dia lagu punya ajudan longor. Tapi dia keren gitu loh. Dikorbankannya dirinya, bohong dia. Tapi buah dari kebohongannya jadi pahlawan dia. Dan saya pribadi selaku seorang muslim, meskipun dia Kristen, saya approach sama dia.
Keren kau kapten, kan keren dia itu, dikorbankan dia dirinya gitu loh. Pinggir dia dibawa kan seakan-akan seolah-olah PK1 sudah berhasil membawa Bapak Nasution, padahal yang dibawa Bapak Nasution KW, dikorbankannya dirinya gitu loh. Kalian yakin dan percaya, aku yakin dan percaya demi nyawaku, kalian amalkan dalam hidup kalian saat ini itu adalah ajaran Islam. Jika dalam kondisi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam 3 hal ini, kalian pasti berbohong. Gak mungkin kalian berbohong, gak berbohong. Pasti kalian berbohong. Wallahi pasti kalian berbohong. Gitu loh. Contoh. Ibumu, mamamu bertengkar sama istrimu. Tidak enakan. Udah dilihat oleh mamamu, istrimu itu ngomong-ngomong dari jauh. Padahal yang diomonginnya mamakmu. Udah ditanya sama mamakmu, apa kata istrimu? Jujur kok kau bilang, kata istriku mamak longor. Mama itu parah kali kata istriku gitu. Kau akan berbohong gitu loh. Tujuannya supaya memperbaiki hubungan mamamu dengan istrimu. Dan ketika ingat kata-kataku ya teman-teman Kristen ya, ketika kalian ternyata berbohong dalam 3 kondisi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kalian sendiri membuktikan kebenaran dari ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Begitu Dinda ya. Sekarang kita naikkan si Cancer. Halo Cancer, selamat bergabung Cancer. Cancer. Ya, Islam Kristen? ya. Kristen, Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Oh iya bang. Ya, saya sampaikan dulu aturannya. Masalah yang Bentar Dinda. Oh, kita mau melanjutkan yang tadi. ya lanjutkan yang tadi saja. Ya, tentang kebohongan tadi. Ya, Ya, silakan. Apa yang kau lakukan ketika kau dalam kondisi seperti itu? Masuk perampok ke rumahmu di tengah malam yang hening, tetangga gak ada yang tahu, kau sudah diringkus, diikat, kau arahkan istrimu naik ke plafon, dan mereka yakin istrimu ada di rumah, hendak diperkosa sama mereka. Ketika ditanya di mana istrimu, apa kau lakukan? A, kau akan berbohong. B, kau akan jujur istrimu ada di plafon. jadi begini. Boleh saya berargumen ya? Jawab dulu, Jadi buktikan begini, Bang. dong. Kalian Kristen tuh orang-orang jujur. Secara kitab suci, Apa yang akan kau Kristen lakukan? itu tidak A, diperbolehkan kau akan apapun bohong. alasan. Dengar dulu. B, kau jujur istrimu di plafon. Nanti setelah ini kamu bicara. Nanti setelah ini kamu bicara. Saja, Saya kalau dengar kamu dulu tidak saya. mau menjawab, tidak saya kasih kesempatan Iya, untuk dengar berbicara. saja dulu. Kalau kamu tidak Ya, kamu kan menjawab, suruh saya jawab. Silakan jawab. Iya, makanya saya jawab. Ya. Silakan. Kenapa Kristen itu dilarang untuk berbohong apapun alasannya? Ya. Iya. Dan saya tanyakan Secara dengan manusia, kondisi secara tadi, manusia, dengan kondisi tadi, dengan kondisi apa seperti yang itu, akan kau saya jawab dulu. lakukan? Dengar dulu. Iya, silakan. Apa yang Diam akan dulu. kau Kenapa lakukan? kamu gelisah? Nah, apapun alasannya, intinya bagi seorang Kristen itu dilarang kita berbohong. Ya, secara iman kami dilarang untuk berbohong. Ya, tetapi dengan kondisi seperti itu, kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Ngerti nggak? Ya, Iya, jadi apa yang kau lakukan? untuk menyelamatkan nyawa manusia, kami akan berbohong, tapi bukan dari manusianya untuk menilai. Biar Tuhan saja yang menilai. Iya, jadi apa yang Ngerti kau nggak? lakukan dalam kondisi itu? Dengan kondisi itu saya akan berbohong, ya. Tapi kami akan menyerahkan itu kepada Tuhan. Dosa berbohong, ya. Dosa berbohong itu sebagai pribadi. Dan Ya, ketika karena kau dosa setiap berbohong- manusia itu ditanggung oleh pribadi Oke, per pribadi. dan per ketika pribadi. kau berbohong, dinyatakan berdosa nggak kok? Berdosa, tetap Nah, berdosa. nggak adil Tuhanmu.
Ya, tapi ada yang lain yang bisa menutupi dengan perbuatan Itu baik. namanya Tuhan kau nggak adil. Sekarang begini, dengan Masa menyelamatkan Tuhan nyawa, nggak itu perbuatan membolehkan baik kau atau tidak? berbohong demi istrimu biar jangan diperkosa orang? Itu namanya bukan Tuhan tapi psikopat. Di mana keadilan Tuhanmu? Kau diberikan dosa ketika kau berbohong demi menyelamatkan kehormatan dan juga nyawa istrimu. Dinyatakan berdosa sama Tuhanmu. Tuhan apa kayak gitu? Ya itu, berkatilah kau bang SMD. Itulah buktinya Tuhan kami itu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Gitu loh. Dengan kondisi itu Allah datangkan ampunannya atasmu. Karena apa yang kau lakukan demi menjaga nyawa orang lain dan dia pun istrimu. Dimana ketika kau ijab kabul, kau sudah bersumpah dengan nama Allah, kau akan menjaga kehormatan dan juga nyawa istrimu. Gak dosa di situ dengan kondisi itu gitu loh. Gak dibolehkan kau berbohong, tapi kau pun tidak berdosa dengan kondisi seperti itu. Ini Tuhan kau, masa Tuhan kau nggak tahu kalau kau jujur istrimu digobel-gobel? Enggak aja gitu. Kalau kayak gitu mending kau sabar Tuhan lah kau. Gak ada keadilan kayak gitu, kau sabar Tuhan kau. Tapi Tuhan kau tuh penebus, ya kan? Masa kau berbohong demi lubang istrimu, tapi Tuhanmu tidak mengampuni? Apa perlu kau bilang sama Tuhanmu lagi ketika kau dinyatakan dosa? Kau bilang sama Tuhanmu, Tuhan, lubang itu kan mainanku, nggak mau aku mainanku dimainin orang lain juga Tuhan. Kau melakukan pembelaan nanti di depan Tuhanmu nggak cocok, nggak lucu itu. Makanya aku bilang ketika kalian tidak berbohong dalam 3 kondisi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu, pada waktu yang sama, kalian menjadi manusia yang tidak berguna. Jadi manusia yang tidak berguna kalian, itu sempurnanya hukum di dalam Islam. Itu buktinya memang din Islam ini diturunkan oleh Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Tuhan sendiri tahu kondisi-kondisi yang akan dihadapi oleh manusia. Maka hukum yang dia sampaikan, ya itu gimana dibilang teman-teman ya? Tidak bersifat otoriter gitu loh. Aku mengkehendaki kondisi ketika rumahmu didatangi perampok. Itu kehendak Allah. Aku yang mengkehendaki perampok itu melakukan kejahatan terhadap dirimu dan istri anak-anakmu gitu loh. Tetapi aku juga memberikan kau kehendak untuk menyelamatkan kehormatan istrimu, menyelamatkan nyawamu dan juga anak-anakmu. Nah, untuk memilah itu kutitipkan samamu akal. Gunakan akalmu, kata Allah. Ketika kau bela istrimu, berbohong demi istrimu, itulah adalah kehendak yang itu adalah sesuatu yang telah dikehendaki Allah atas dirimu. Dan Allah yang memerintahkanmu. Allah yang memerintahkan kau untuk menjaga istri dan anak-anakmu. Kau berbohong demi mereka, maka pada saat yang sama ampunan Allah datang padamu atas perbuatanmu yang berbohong itu tadi. Karena apa? Derajatnya lebih tinggi kau menjaga kehormatan dan juga nyawa istri dan anak-anakmu daripada kau melakukan dosa dengan kau berbohong. Karena ketika kau berbohong, rahmat Allah pun datang kepadamu. Karena apa? Karena kau berupa menyelamatkan nyawa istrimu dan juga kehormatannya. Makanya aku bilang, kalau kalian Kristen tidak berbohong dalam 3 kondisi ini, maka kalian jadi manusia yang tidak berguna. Manusia tidak berguna, apalagi kalau lakinya badan kekar, besar, sinhan dalam karate. Ya kan, dalam karate ada sinhan, baru diikat dia. Ditanya mana istrimu, jujur di plafon katanya. Terus diperkosa istrimu. Kok cuma bisa berdoa? Matius 5 nomor 44. Cepat nembak. Longor kau, longor. Istri kau pun ketika diperkosa teriak, nyesal kali aku punya laki kayak kau, longor. Kalau kau bikin kayak di film-film India itu kan, diikat awak berdarah-darah, disilet badan awak. Mana istrimu? Di tempat mertuaku, serot berdarah, senyum kita.
Mana istrimu? Sambil kita tengok istri di atas plafon. Dalam hati kita, wahai istriku, saksikan, kukorbankan nyawaku demi keselamatanmu, kehormatanmu, dan juga anak-anakku. Difilmkan jadi keren film itu kan? Jadi keren film itu andai kan difilmkan kan Uni Rifa kan? Keren, lakinya keren. Ini kalau Islam bintangnya, kalau Oten bintangnya difilmkan, mana istrimu? Di sana bang katanya, longor katanya. Jangan mau orang nonton filmnya. Ini sutradara filmnya pasti Oten ini, Oten. Apalagi mama kan perempuan yang nonton, suaminya longor, hingga akhirnya pisau di atas leher kami sebagai laki-laki. Kami akan tetap berbohong. Mana istrimu? Di rumah mertuaku. Mau digorok gini, kan gitu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita pandang istri kita di atas sana dengan doa, kutitipkan, jaga anak-anakku. Serak, meninggal. Orang nonton film itu menetes air matanya, wallahi. Pasti menetes air matanya. Begitu besarnya cinta seorang suami terhadap istri dan juga anak-anaknya. Dikorbankannya nyawanya. Karena apa itu? Bukan karena keinginan dia. Karena memang itu adalah kehendak dari Tuhan yang telah menciptakan dia. Dan selamat anak-anaknya, istrinya. Nah, ada manfaatnya dari mereka selamat gitu loh. Ada manfaatnya dari mereka selamat. Apa itu? Si istri bisa menceritakan kepada pihak kepolisian tentang kejadiannya. Makanya kalau kami kepolisian gitu loh. Ketika kami belajar kami dari pihak Satpam, ketika kami belajar, kami diberikan pemahaman tentang kondisi. Dikatakan begini, di ujiannya, ketika kau menjaga sebuah bank, ketika kau menjaga sebuah bank, kami diberikan datang perampok ke bank itu. Nah, mereka dengan senjata api yang lengkap, apa yang kau lakukan? A, kau akan melawan mereka. B, kau akan meninggalkan senjatamu, gitu loh. Atau kau melarikan diri. Apa yang dilakukan? Melarikan diri. Nah, sebelum kau melarikan diri, apa yang kau lakukan? Nah, kalau security cerdas, dia yang belajar, sebelum aku melarikan diri, ku pantau kondisi terakhir. Berapa orang pelaku, apa senjata mereka, apa pakaian mereka. Tujuannya apa? Supaya si security ini tadi bisa menjadi saksi kepada polisi. Memberikan informasi yang aktual, informasi yang cukup untuk meringkus pelaku. Kalau si security itu melawan, percuma, mati dia, kena rampok juga banknya. Tidak ada saksi mata, tapi security yang cerdas, dia amati kondisi terakhir, dia melarikan diri. Supaya dia menjadi saksi. Ketika ditanya berapa orang perampoknya? 4. Bagaimana mereka masuk dengan begini? Apa senjata mereka? Satu pakai AK-47, satu pakai gini. Satu orang aku tanda ada tato di sininya. Apa tulisan tatonya? RT di atas segala RT. Cari polisi komalnya. di atas segala RT. Ini Kak, komal aman, Bang? Apa Bunda? Iya, aman. Aman komal kita nih, aman. Bang, jadi apa yang Abang sampaikan tadi itu udah ku tanyain sama orang Kristen kemarin di komalnya si Iqbal. 5 orang Kristen laki-laki ku tanya sama mereka, bini kau waktu diperkosa, kau lagi tangannya diikat, ku bilang, kau boleh nggak melawan? Nggak boleh bang, mereka cuma bolehnya berdoa bang. Mungkin salah satu doanya cepat nembak tadi lah. Nah, terus tolonglah kawani aku dulu bang Faru. Kita datangilah Kementerian Keamanan Negara kita ini apa namanya? Kemenhukam ya? Iya, Menhukam. Nah, aku mau ngomong sama Pak Luhut. Berbohong loh. Iya, bentar dulu lah dulu Jas. Sabar dulu Jas. Aku mau datang bang. Sabar dulu Dinda ya. Mau datang aku ke Pak Luhut bang. Sabarlah dulu. Muhammad. Sekali lagi saya kasih kesempatan Dinda ya, sabar Dinda Jas ya. Ya, Dinda sabar dulu Dinda. Jadi mau datang aku ke Pak Luhut bang. Pak Luhut ya? Siapa? Lupa aku namanya. Bang, mau ku bilang sama orang-orang Indonesia ini bang, tolonglah kalau boleh bohong. Muhammad bilang boleh bohong. Yang mana yang mau Nah, aku mau ngomong sama pemerintah kita, tolong kalau ada masuk tentara sama intelijen sama polisi, cross check dulu ideologinya. Kalau Kristennya ajaran kasih militan tanpa pikir kiri kasih kanan, jangan terima. Nanti diperangi kita sama Rusia misalnya. Ya kan, tertangkaplah dia sama pihak Rusia. Hei katanya, Oten katanya, di mana Bapak Prabowo sekarang?
Karena dia agama Kristen nggak boleh bohong. Dibongkarnya lah rahasia negara kita bang semua. Makanya ngeri kalau orang Kristen jadi intelijen. Ketangkap pula sama... Iya. Makanya aku bilang, tolong pemerintah ya, sebelum menerima intelijen, orang-orang yang dipersenjatai pun percuma. Contoh, Yesus, waktu dia mau ditangkap ansip Romawi, disuruhnya lah muridnya beli pedang sampai jual jubah. Tapi akhirnya nggak bermanfaat pedangnya. Makanya janganlah kalian persenjatai orang Kristen yang tentara polisi. Percuma, mereka nggak akan pakai. Orang penjahat aja mereka kasihi kok. Ngapain gitu loh, polisi dipersenjatai. Tolonglah ya. Aku cuma mau ngomong nih sama tentara-tentara yang ada di bawahnya. Kalau kalian adalah komandan, bapak komandan, perhatikan dulu ideologi. Kristen atau enggak, tanya. Kamu Kristen ya? Kamu pengikut ajaran kasih? Jangan dipersenjatai. Nggak boleh mereka menembak. Soalnya mereka harus mengasihi musuh. Mereka nggak boleh berbohong. Jangan kasih rahasia besar negara sama mereka ya. Jangan jadikan intelijen. Habis negara kita nanti. Nggak sanggup masa aku yang berperang. Apalagi bang nanti bang. Udahlah mereka berkhianat ya bang ya. Karena ajaran Tuhannya kayak gitu nggak boleh berbohong kan. Diseranglah kita sama Israel bang. Pertama mereka nggak boleh ngelawan Israel. Orang pilihan Tuhan. Kedua bang. Mereka nggak boleh melawan orang yang menjajah mereka bang. Kita yang bertempur berperang mereka berdoa. Haleluya. Mereka di gereja nyanyi bang. Kita berperang bang. Biar kami berdoa aja Rifa. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mereka di gereja berdoa dengan bernyanyi. Kita babak bulur bang. Tak ciat. Apalagi aku pakai sapu ya bang. Kuusirlah penjajah itu kan. Siap. Kawan Kristen, Darni. Kalau dalam kondisi itu dan aku menjadi prajurit, aku kasih usulan kepada panglima perang. Aku punya usulan. Apa tuh? Aku bilang sama panglima, sebelum kita perang, aku punya usul dan permintaan. Apa itu Faruk? Tembak mati dulu semua OTN-OTN ini. Karena dia ada gunanya. Gak ada gunanya. Itu betul bang. Kemarin bang. Namanya si Jeremia sama Pak Jemi. Jeremia ada 4 orang Kristen kan. Kutanya, bang kataku. Kalau kita dijajah kataku. Kami kan boleh nih berperang. Ajaran Nabi Muhammad mewajibkan kami berperang kalau diperangi. Abang ikut gak? Tuhan saya ngelarang katanya. Enak-enak kau lah berarti hidup ini ya. Giliran kami yang berperang kau berdoa. Haleluya. Pas kami menang kau teriak-teriak. Kami merdeka juga. Ada ya kalian ini loh. Terbayang gak bang kalau kita nanti pas misalkannya diperangi sama orang Israel ya kan bang. Terus kita babak belur ya bang. Kita cap bang Faruk berantem. Syat. Aku berkelahi. Kawan kita si Darni. Ya si Sopiato, si Edis. Haleluya. Di gereja bang. Kita pula yang melindungi gerejanya lagi kan bang. Kita pula yang membentengi. Banser sekeliling gerejanya. Mereka nyanyi-nyanyi gereja. Banser pegang senjata tuh biar gak diserang. Kita berantem. Syat. Bang, kalau itu dibuatkan filmnya bang, kira-kira ada yang nonton bang? Ada yang nonton bang. Tapi memaki semua. Itu ngapain di gereja? Ya gitulah kira-kira bang. Manulang. Nggak apa-apa Manulang, kuatkan mentalmu. Manulang. Itu makanya naik ke komal diskusi lintas iman harus kuat mentalnya. Islam Kristen Manulang. Iya bang, Kristen bang. Ya, udah nyimak tadi. Ada yang mau ditanggapi Dinda dari narasi yang disampaikan oleh Rifa maupun Bang Faruk tadi? Iya, mau kutanggapi tapi dengan nyanyian bang, boleh bang? Oh boleh Dinda, boleh. Tapi nanti ku balas dengan nyanyian juga ya bang. Lanjut. Ya. Kamu boleh menggauli siapapun yang kau maui. Kamu bebas menggauli siapapun yang kau Aku nyanyi juga ya. Memang kau boleh gauli. Paulus bilang segala sesuatu halal. Kau boleh menggauli. Emangnya Tuhanmu menghukum kalau kau berzina? Pezina aja dibebaskan Tuhanmu. Apalagi kau si anak dewa. Kata Paulus segala sesuatu halal bagiku. Apalagi itu berguna. Boleh kau gauli ayam, gauli bebek, gauli mamamu. Karena kau tak akan dihukum. Ya, gitu ya nyanyinya. Terima kasih. Kalian dua ini otaknya kotor. Katanya muslim pakai jilbab. Itu iblis itu kalian berdua itu.
Sabar ya Dinda. Dinda, Sabar Dinda. Dinda. Gitu. Sabar. Tidak ada muslim yang Sabar, otak Dinda, kayak Mati. kalian berdua. Dikendalikan dulu roh kudusnya Dinda kalau mau Dikendalikan diskusi. setan. Sabar Jadi, Dinda ya. percuma lu pakai Sikit-sikit raba-raba sikit. Ngapain lu simpan? Dah, jadi teman-teman Kristen, adik-adik Kristen, kalau nggak bisa dikendalikan roh kudusnya, terpaksa kita turunkan ya. Karena Bang Faruk sendiri nggak bisa ngobatin loh. Ya praktek kuku buka ini hanya untuk yang sakitnya itu kena LCD separoh. Kalau udah semua LCD-nya kena, aku kasih surat rujukan untuk kepada bapak saja dan berobatnya. Ya. Bang Faruk, ternyata Bang Faruk lebih hebat daripada Tuhannya orang Kristen loh. Kenapa aku bilang itu? Tuhannya orang Kristen yang adalah Roh Kudus nggak mampu mengendalikan anak-anak Theos. Bang Faruk mampu mengendalikan dengan cara diki. Emang hebat Bang Faruk daripada Tuhannya orang Kristen ya? Iya. Makanya aku bilang orang Kristen, kalau kalian naik ke atas ini, kalau kalian tidak mampu mengendalikan Roh Kudus, dikendalikan sama Roh Kudus, kalian kendalikan Roh Kudus. Karena apa? Jangan nanti orang Islam yang mengendalikan Roh Kudus di sini dengan di-mute, di-kick nanti ya. Malu Tuhan kalian nanti, ya. Lanjut, Oke. ini ada Bang Hendra Dinda, Siahaan. Dinda Hendra, Islam Kristen Dinda. Selamat pagi. Saya Kristen. Oke, mau Kira-kira- diskusi Dinda. Sabar dulu Dinda, mau diskusi. Ya terserah mau ngapain juga boleh. Oke, kalau Uni biasanya kemari, kalau Uni Ibu Gembala kalau dia naik komal, dia maunya dia ditanya gitu loh. Saya yang bertanya jadi- itu. Iya, Dinda Hendra boleh bertanya, silahkan ke Uni Rifa. Tapi ketika Uni Rifa menjelaskan, Dinda jangan potong Dinda ya. Anda boleh berbicara ketika diminta untuk berbicara Dinda, boleh? Ya, boleh. Kira-kira apa kelebihan Muhammad daripada Paulus setelah Paulus jadi rasul, Ya, silakan Uni. jadi nabi? Sebelumnya saya izin ya, saya tidak mau menghina Paulus sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Pertama Nabi Muhammad ganteng, yes, Paulus botak, kakinya bengkok. Sebentar lah dulu. Dari fisik dulu nih. Kalau aku kan perempuan main fisik dulu lah. Bukti Nabi Muhammad ganteng, istrinya banyak, perkasa. Paulus satu aja perempuan nggak ada sama dia ya kan. Kedua, Nabi Muhammad itu tugasnya berhasil mengislamkan kampung halamannya sendiri. Paulus ya kan sudahlah mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, tahu-tahu dia hanya diutus untuk katanya menginjili orang di luar Yerusalem, katanya. Tapi pada faktanya justru Paulus itu adalah orang yang ketika mencoba menjalankan perintah Tuhan yang adalah Yesus dipenggal sama Raja Nero. Nggak bisa sampai selesai karena ketahuan dia ternyata menipu. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Mana ada orang mau terima kayak gitu? Mentang-mentang kau mengaku bawa nama Tuhan lalu kau nipu depan orang Romawi, mana boleh kayak gitu. Jadi kalau kita bandingkan kelebihan Nabi Muhammad sebenarnya jomplang kali lah. Baina sama wa sumur, kayak langit dan sumur. Nabi Muhammad perkasa, ganteng. Paulus udahlah botak, kakinya bengkok, ya kan? Yang kedua, Paulus gak pernah ketemu Yesus, ngaku-ngaku ketemu Yesus, ya kan? Yang ketiga, Paulus mantan napi. Nabi Muhammad gak pernah masuk penjara. Paulus mantan napi, Bang. Apa hebatnya punya rasul mantan napi, Bang? Nah, terus Paulus jomblo, Bang. Gak ada yang mau sama dia. Nabi Muhammad istrinya banyak, cinta lagi sama dia. Nabi Muhammad pengikutnya banyak, rela mati. Paulus katanya ada Barnabas temenan sama dia. Belum apa-apa udah berantem sama Barnabas, sama temen akrabnya aja berantem, apalagi sama murid-muridnya, Bang. Nah, itu ya kejelekan Paulus sebenarnya banyak. Yang saya pun kalau ceritakan sedih. Cuman masalahnya semua berita tentang Paulus kita dapat dari Paulus aja, Bang. Udah capek dia bikin surat kemana-mana, tetap kelihatan bobroknya. Menipu jemaat untuk melayani satu jemaat lain, minta dipuji. Bobrok kali lah pokoknya. Itu pun dia sendiri yang menuliskan loh, Bang. Bayangkan kalau banyak yang menceritakan tentang hidup Paulus, Bang. Apa nggak kebongkar aibnya semua, Bang? Untung cuma dia yang tahu tentang dirinya loh, Bang. Jangan terlalu banyak kakak ngomong tapi tidak ada apa namanya. maknanya. Tadi aku ditanya, tapi nggak boleh menjawab. Kayak mana ini Boleh, lah? yang Sedih kali. simpel-simpel aja kak. Iya, intinya Paulus jelek, kakinya bengkok, botak. Nabi Muhammad ganteng, perkasa, luar biasa, banyak yang sayang, banyak yang cinta. Paulus banyak yang nggak suka. Makanya dia dipenggal sama Raja Nero. Yang namanya perkasa itu dalam hal apa itu? Ya perkasa laki-laki apa perkasa rupanya? Laki-laki ya perkasa lah. Janganlah samakan sama abang.
setara 30 pria gitu. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad setara 30 pria. Sekarang kutanya, Yesus punya kekuatan nggak barang itu? Barang apa? Saya tidak tahu. Impoten. Dan dengar. Gini nih. Dengar. Bentar dulu. Gimana kalian mau bangga punya Tuhan yang punya alat tapi nggak bisa dipakai? Mending punya Nabi yang sempurna fisiknya, perkasa luar biasa, membahagiakan istrinya. Tiba-tiba dibandingkan dengan Tuhan yang punya alat tapi nggak kepake, Bang. Dengar penonton ya. Nabi Iya. kalian itu perkasa menggauli Betul, perkasa. Oh iyalah. Benar. Ngapain dia punya istri nggak digauli, Bang? Abang misalkannya ini contoh Yesus nih ya. Yesus itu punya alat vital tapi nggak berfungsi. Lah masalahnya mubazir, Bang. Mending dikasih ke orang lain aja kan gitu. Kasih ke Bang Dio Dengar, lah. siapa Harusnya. namanya ini? Maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Maksud aku tuh gini. Harusnya Ya, tuh aku punya. Diam dulu. Bentar sedikit lagi ya. Maksud aku gini loh. Yesus seandainya dia tidak memfungsikan alat vitalnya, minimal wariskanlah ke Bang Dio misalkannya. Dio ganti punyamu sama punyaku nih. Ini punya kekuatan Tuhan nih. Karena ini firmannya menjadi daging nih. Kan bermanfaat buat Bang Dio sama istrinya. Bahagia rumah tangganya. Tapi kayaknya Bang Dio nggak butuh lah. Bang Dio tuh perkasa. Laki-laki Boleh Islam tuh saya rata-rata jawab? perkasa. Bentar dulu Boleh lah saya Bang. Aku kan lagi ngomong. Nah jadi kami perempuan-perempuan nih Bang ya. Kalau laki-laki leto ya Bang ya. Lama-lama muak juga Bang. Apalagi kami perempuan normal nih. Punya laki cerur apa itu ya, memang membanggakan kalau punya suami perkasa itu Bang ya. Laki-laki muslim itu karena menjaga diri, olahraga, perkasa memang. Nah mungkin gara-gara itulah mungkin banyak orang perempuan Kristen itu minta cerai tapi nggak boleh. Kenapa? Ya laki-laki Kristen udah nggak bisa gitu loh ya, makanya banyak yang selingkuh perempuan-perempuannya mungkin. Memangnya hidup ini apalagi yang namanya berkeluarga, apakah ke situ lagi tujuannya? Memang ke situ juga, namanya dari aurah kan. Gini loh. Dia jawab Uni Rifa. sendiri, dia nanya dia jawab sendiri loh. Memang kalau kita keluarga ke situ tujuannya, memang ke situ. Karena dia Karena sadar pikiran barusan. kalian Emang hanya kalau kita nikah keselangkangan. pikiran kita ke sana. Abang yang nanya selangkangan kok. Yang Justru- nanya selangkangan abang. justru Saya Anda menjelaskan karena abang mengatakan- bertanya. Justru dia Anda nanya mengatakan kok, saya seorang pula. nabi yang kalian puja-puja menggauli Yang nanya, 30 loh. Lah iyalah, dia kan Kalau di nabi. kami. Daripada ada manusia punya kekuatan Tuhan tapi impoten. Mana hebat? Sekarang gue tanya deh, udah gini jujur aja lah, Udahlah kita sepakati, Bang gini aja lah biar nggak berantem. Aku nggak mau debat. Ya udah, nggak sepakati. Tuhan Abang punya alat vital yang terdiri Jawab dari dulu. firman jelma jadi manusia. Nabi saya perkasa, Tuhan Abang letoy udah. Kehendak Anda sendiri. Bukan, biar kita Kenapa? selesai Bang. Bang, aku tanya, Tuhan Abang perkasa atau enggak? Diberkati Cai. Waduh. Bang disenggol lele Bang. Bang disenggol lele. Saya tanya sama Bang sekali lagi. Sekali lagi saya Saya bertanya. tidak butuh yang kayak Yesus sebagai laki-laki normal perkasa nggak Bang? Dengar, Anda tadi mengatakan nabi kalian itu setara 30. Itu yang hanya Anda kagum-kagumkan. Seorang nabi. Bukanlah. Nabi Paulus. Kau yang dengar. bilang tadi. Justru Aku bilang nabiku Nabi Paulus. ganteng. Dengar. Justru Nabi Paulus dia rela. Nabi Paulus. Dengar, justru Nabi Paulus itu dia rela tersiksa untuk menjalankan kebenaran. Gitu. Apa ini? Bu Uni Rifa, bukan Apa seperti katamu kalian. ini Bang? Bang. Uni. Bang. Uni. Iya Bang Uni. Dio. Uni, Paulus, nama istrinya siapa Paulus? Aku tuh nggak kenal Begini kali sama loh. Paulus Bang. Soalnya dia kan mengklaim tentang. Nah. Bentar lah dulu Bang Hendra. Orang lagi ngomong sama Bang Dio. Bang, jangan kayak gitu. Abang Emang ditampar langsung lele disini. tuh. Tengok tuh ha. Katanya, Oh, Masya Allah. katanya Muhammad itu. Diberkatilah katanya kau Muhammad Bang itu Musafir sama keluarga dia Bang perkasa. Musafir. 30. Diberkatilah kau Bang. Yang kasih. Bang jawab dulu. Yang kasih paus ini. Diberkatilah kau Bang. Yang ngasih lele Bang. Makasih ya Bang lelenya cair dereng. Bang Hendra gini loh ya. Udah Bang tenang dulu, tenang. Bang Hendra. Bang bentar Anda dulu. tahu pernah Bang, Paulus datang ke Bang. Bang. Woi, Bang. Makanya jangan Jujur kau senggol-senggol katakan sama aku. 30. Iya. Ku jujur kau sama Mental aku. dia, Bu. Itu Yesus perkasa atau enggak? Itu aja. Biar aku tahu. Yesus perkasa enggak?
kalau Tuhan kami datang ke surga ini, ke dunia ini hanya menyelamatkan umat-umatnya. Aduh mak, ku tanya, jalan perkasa kebenaran. nggak itu barang itu aja yang ku tanya. Paulus bukan. perkasa nggak? Tunggu, Paulus Hidupkan- itu hidupkan barangnya kameranya, berfungsi biar nggak? saya hidupkan kamera video Paulus ini. itu, mak, saya tanya orang Kristen giliran dikonfirmasi, udahlah kalau memang Paulus itu letoy nggak apa-apa, Karena kami terima. Makanya Paulus Bisa nggak hidup barangnya bang? Bang? Paulus itu tidak Paulus itu menikah normal nggak, karena Bang? Dia rela. Dengar dulu. Iya, aku cuma nanya, kalian bukan orang Kristen seperti tahu nggak Nabi Paulus itu kalian, normal ya. nggak laki-laki? Bukan seperti nabi kalian. Ih, janganlah dibanding-bandingkan sama nabiku yang perkasa itu. Iya, nabiku buset. kuat 30 pria kekuatannya. Emang bullshit. Nggak ada apa-apanya sama Tuhanmu. Naik keledai aja Makanya. dibantuin, Bang. Memang aku akui. Tunggu dulu, Bang Hendra. Inilah orang Kristen nih lo. Aku cuman pengen tahu. Sudah ku akui kan, nabiku perkasa, ganteng, berhasil kerjaannya menjadi rasul. Paulus sudahlah gagal, dipenggal sama Raja Nero, nggak punya istri, jomblo. Pertanyaanku, menurut ajaran Kristen, Paulus sama Yesus normal nggak secara pria? Punya kekuatan nggak? Letoy? Atau karena dia nggak bisa naik keledai, karena dia naik keledai dibantuin, apa jangan-jangan itu barang tidak berfungsi kah? Kekuatan apa ini? Bukan seperti kekuatan Seksual lah bang yang kutanya. Bang dia kan punya kelamin disunat hari ke-8. Maksudku itu bisa hidup nggak bang? Bisa hidup? Bisa Saya hidup? paham. Tapi Paulus Udahlah ah. setelah jadi Udah nabi capek bukan Bang Faruk. seperti itu. Adinda Kekuatan- bertanya kepada dia, Bang Kanda. Bang Kanda, Adinda bertanya. Si Adinda ini tidak menjawab Adinda, Bang Kanda. Cuma Adinda pengen tahu aja. Mereka kenapa kaget dengan Nabi Muhammad yang perkasa? Dinda Aduh. Hendra, dengar abangnya Dinda Hendra, dengar abangnya. Kamu kalau nggak mau dengarkan abang, nanti siap mandi sore nggak aku kasih bonbon kau. Dengar abangnya. Yang ditanyakan sama ditanyakan sama Unirifa, ketika Paulus seorang laki-laki dan dipastikan punya nonot, kan gitu. Tapi fakta sejarah mengatakan dia tidak kawin. Nah, apakah bisa dikatakan dia perkasa? Ya perkasa dalam hal apa ini? Loh, kan yang kita bahas nonotnya ini. Makanya Paulus ini Nonotnya bang, nonotnya. seperti itu. Makanya Tuhan makanya tidak ada yang Sekali bisa lagi seperti abang iman tanyakan Tuhan. ke Dinda Tidak Hendra, bisa dengar ada abangnya. orang di dunia ini seperti Dengar dia. abangnya, Bukan nanti ku seperti telepon mamamu, kalian. dengar Makanya abangnya. Di Indonesia Muslim itu juga. Ku telepon nanti mamamu, Hendra. Ya, Muslim di Ku pesantren. telepon juga. mamamu. Halo Namboro. Nah, banyak menggaul. Jemput dulu si Hendra ini Namboro pulang Namboro. Jemput dulu. Keberak-berak dari komalku ini Namboro. Udah berserak ini tai ini Namboro. Makan pulang kok. Biar terarah diskusinya, ketika lawan diskusi mau bertanya sesuatu, Iya. jawab pertanyaan itu, jangan lari kemana-mana dulu gitu loh. Jawab iya atau tidak. Kalau iya, berikan penjelasanmu. Kalau tidak, berikan pembelaanmu. Begitu diskusi Dinda Hendra ya. Komen patok lele dulu Hendra ya. Bang Faruk, ini Ya, Ustaz, aku izin ini ya. Gatal aja tadi pengen ngomong. Jadi secara aksioma nggak butuh dalil. Di mana-mana pasangan suami istri, seorang suami yang perkasa jauh lebih baik, lebih afdol, lebih dicintai oleh istri dibandingkan suami yang letoy. Ada yang mau bantah aku nggak dalam hal itu? Siapa yang pernah menikah Inilah pasti mengiyakan apa? aku perempuan bang. Iya kan benar. Aku perempuan bang. Itu aksioma. Gini loh bang Dio, bayangkan Sioma. dah ya, ada ya ini aku ngelek nggak? Jadi gini bang Dio ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini menghina kelebihan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kita konfirmasi sama kayak Edis bilang kemarin tuh, Nabi Muhammad dikatakan raja sek. Aku nanya, oke lah, kalian tuduh Nabi aku raja sek. Kenapa? Gara-gara dia punya 30 kekuatan pria. Jelek apa aku? Signalku? Signalku jelek bang? Aman. Apa ngelek ya? Gas terus. Nah, jadi ketika aku tanya sama Edis, ya oke lah, kalau memang
tuduh nabiku Raja Sek karena dia perkasa, ya kan tuduhanmu. Sekarang ku tanya, kalau nabiku 100% manusia, 100% nabi, punya kekuatan 30 pria, Tuhan kau yang manusia yang memiliki 100% Tuhan itu berapa pria kekuatannya? Gak mampu mereka jawab. Aku cuman butuh kejujuran aja. Letoy bilang letoy. Ya kan Bang Dio? Letoy bilang letoy, gak apa-apa. Oleh masyawat uni. Tuhanku ada, alat-alatnya uni. Tapi tidak berfungsi gitu. Gak apa-apa. Saya kira itu kesepakatan semua manusia sih. Gitu. Dia mau Islam, mau Kristen, mau siapapun itu, laki-laki yang perkasa itu dicintai dan disukai oleh istrinya. Pasti itu. Itu pasti. Nggak butuh dalil itu. Iya Bang, tanya aja sama mak-mak di bawah itu, dibawalah mak-maknya. Makanya ketika mereka menghina kelebihan Nabi Muhammad sebagai pria yang perkasa menyenangkan istri-istrinya, letak kehinaannya itu di mana gitu loh. Malah mereka membanggakan, lihat dong Nabi kami hebat. Apa kehebatan Nabi kalian, bisa mati dong. Ada agak lain kawan-kawan kita Kristen ya. Hebat dong Nabi Tuhan kami. Nabi kamu apa tuh? Nabi kamu udah mati. Terus Tuhan kami dong mati, bangkit lagi. Apa gunanya Tuhan kamu mati dan bangkit buat peradaban? Aku bingung sama orang Kristen ini loh. Maksudnya gini loh ya. Kalau sesuatu yang dibanggakan itu memang yang membanggakan. Lah, kalau lu ganteng, lu ganteng, itu punya barang ada tapi ternyata nggak hidup, tetap insecure juga lu menjalani kehidupan. Bahkan banyak yang pergi ke Maerot. Banyak itu praktek Maerot itu didatangi itu. Kenapa? Karena pengen mereka perkasa. Bahkan ada yang jual tisu magic. Lah, kalau memang kalian bangga dengan Tuhan yang punya sifat 100% Tuhan, lalu kalian bilang dia hebat karena mohon maaf ternyata tidak berfungsi itu barang, nggak apa-apa, bangga aja. Tapi bagi kami itu pelecehan. Masa laki-laki punya kekuatan Tuhan normal 100% manusia, punya barang ternyata nggak bisa hidup, itu pelecehan terhadap pria loh. Coba kalau aku tuduh Bang Dio impoten, marah nggak Bang Dio sama aku? Marah lah aku. Bang Dio marah dia. Coba tanya sama pendeta, kalian impoten. Wah, dikejar aku itu. Ya, kenapa? Itu pelecehan terhadap pria normal secara psikologis. Karena yang namanya pria itu dia akan senang disanjung. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pria itu, wah, Bang Paru ini badannya keren kali, perkasa. Walaupun dia tidak ria, tapi dia ada, wah ya alhamdulillah, karena akhirnya saya olahraga. Bukan malah terhina dia. Ini kok Tuhan punya 100% Tuhan, tapi tidak berfungsi malah dibanggain. Ya, itulah udahlah, jangan ada-ada aja kalian. Agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia biasa. Bisa Nabi mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yang perkasa itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Artinya, keperkasaan itu adalah sesuatu yang terpuji. Cuman sekarang memang otak teman-teman Kristen ini terbalik. Yang terpuji dihinanya, yang hina dipujinya. Nah, itulah nggak sesuai dengan fitrah manusia.